Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Jamaah subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali senantiasa kita bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik itu di antara nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan, sehingga dengan nikmat itu semua kita masih diberi kesempatan untuk hadir di masjid ini untuk melaksanakan satu kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah. Tak lupa juga kita kirimkan salawat dan taslim kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini izinkanlah saya untuk menyampaikan atau mengangkat satu topik tentang tren gaya hidup mewah. Mayoritas masyarakat kita adalah masyarakat yang gemar menonton TV. Bahkan mereka menganggap bahwa rumah tidaklah lengkap jika tidak ada yang satu itu. Padahal saluran TV yang ada hari ini menyuguhkan berbagai acara-acara yang jauh dari kenyataan dan terkesan hanya hiburan. Sajian-sajian acaranya kebanyakan tidak bersifat edukatif dan membangun. Mulai dari berita, infotainment, film, drama, sinetron, dan bahkan iklan. Jarang yang bersifat membangun karakter masyarakat. Tayangannya hampir dipenuhi dengan gaya hidup glamor dan mementingkan diri sendiri. Jikapun ada yang positif, maka presentasinya pun kecil dengan alasan sedikit sponsornya. Padahal apa yang mereka dapatkan dari TV setiap harinya akan membentuk cara pandang masyarakat. Cara pandang itulah yang kemudian akan mempengaruhi gaya hidup mereka. Tanpa sadar, masyarakat akan menjadi masyarakat yang konsumtif, glamor, dan senang kepada kemewahan. Mereka tersihir dengan iklan, film, dan juga berita para selebritis yang hidup dengan kemewahan. Ditambah dengan sinetron yang bertema percintaan dan konflik keluarga yang menjadikan kerusakan pemikiran mereka bertambah parah. Keadaan demikian itu diperparah dengan kondisi ekonomi masyarakat yang serba sulit. Sulit untuk mendapat pekerjaan, sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, serta sulit untuk mendapatkan penghasilan yang layak. Sementara keinginan untuk mengikuti para tokoh dan idola hanya sekedar fantasi dan khayalan. Keinginan untuk hidup sebagaimana yang mereka khayalkan itu akan melahirkan sebuah perbuatan yang tidak masuk akal. Mulai dari perampokan, pencurian, korupsi, dan penipuan serta kriminal lainnya. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak berita yang kita lihat dan kita dengar. Contohnya dari berbagai media tentang para wakil rakyat di Senayan. Tempat parkir gedung wakil rakyat itu seakan sebuah showroom mobil mewah, ketimbang berisi mobil sejenis kendaraan dinas. Di antaranya ada Hummer, Alphard, Mitsubishi Pajero, dan yang lainnya. Sementara mobil para dinas wakil rakyat tidak ditemukan di sana. Itulah gaya hidup para wakil rakyat yang hidup dengan keglamorannya dan tidak peka terhadap nasib rakyatnya. Sebagian menilai bahwa pertunjukan kemewahan tersebut adalah bukti ketidakpekaan mereka terhadap mayoritas penderitaan rakyat yang sedang mengalami kesulitan. Di saat jembatan-jembatan ambrol, jalan-jalan pedesaan pada rusak, serta meningkatnya pengangguran dan kemiskinan, masih teganya para wakil rakyat memamerkan kekayaan dan tidak merasa iba dengan sesama. Sementara pihak lain mengatakan bahwa hal itu sah-sah saja, karena hal tersebut tidak juga mempengaruhi nasib rakyatnya. Rakyat juga tidak mengetahui jika seandainya media tidak mengabarkannya. Ada yang perlu dicermati dari alasan-alasan mereka. Ada yang berpendapat bahwa sekalipun kaya, tetapi kekayaan jangan dipamerkan di tempat tugas. Hal itu akan menyakiti hati rakyat karena dianggap tidak peka dengan kondisi yang serba sulit. Sementara yang lainnya mengatakan bahwa hal itu harus kita biarkan. Itu hak mereka yang kita tidak boleh ikut campur. Karena memang latar belakangnya mereka yang berbeda-beda, mulai dari pengusaha, akademisi, jenderal TNI Polri, birokrat, dan kepala daerah. Menurut mereka, soal gaya hidup tidak usah dibuat-buat.
Kekayaan-kekayaan para pejabat juga sudah dilaporkan ke KPK. Lalu buat apa bersikap munafik dan sok sederhana hanya untuk menjaga citra? Mereka menambahkan bahwa idealnya para politisi sudah menjadi orang kaya sebelum terjun ke kancah politik. Semua itu agar fokus memikirkan rakyat dan tidak ada pikiran lagi untuk menumpuk kekayaan. Begitulah perdebatan yang tidak ada ujungnya karena landasan mereka tidak mengambil tuntunan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Para pejabat dan orang-orang kaya kita hari ini sepertinya telah terjangkiti penyakit kikir, sehingga ketika kekikiran tersebut diperturutkan, maka ia akan menuhankan hawa nafsu. Dan ketika hawa nafsu dipertuhankan, maka berbanggalah mereka dengan pemikiran seperti itu. Maka tak heran jika bermewah-mewahan dan menghambur-hamburkan harta itu dianggap sebagai sesuatu yang boleh-boleh saja, karena memang akalnya telah dikuasai oleh hawa nafsu dan kekikiran. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam telah melarang bermewah-mewahan di kehidupan ini. Bahkan Allah taala mengancam akan menghancurkannya mereka di dunia sebelum kehancuran di akhirat. Dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun. Dan kami tidak mengutus kepada suatu negeri seorang pemberi peringatan pun, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, sesungguhnya kami mengingkari apa yang kami diutus untuk menyampaikannya. Quran Sabah ayat 34. Oleh karena itu, hendaknya kita jangan sampai tergolong menjadi orang yang zalim lantaran suka hidup bermewah-mewahan. Sadarilah bahwa itu perbuatan dosa yang mencelakakan kita, dan Allah juga telah menyebutkan hal ini dalam surat Takasur yang artinya, bermegah-megahan telah melelehkan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim, dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia. Bermegah-megahan di sini adalah bermegah-megahan dalam soal memperoleh banyak harta, anak, pengikut, kemuliaan dan urusan dunia yang lainnya. Hal itulah yang akan melalaikan seseorang dari ketaatan. Dan jika seseorang sudah jauh dari ketaatan, maka kehancuranlah yang akan ia peroleh. Jika kita hidup bermewah-mewahan, itu bukan saja merupakan masalah pribadi, yaitu mendapat dosa, tetapi lingkungan sekitarnya juga akan terkena dampaknya. Sebab orang yang suka bermewah-mewahan itu bisa dikategorikan sebagai pengundang datangnya bencana. Hancurnya sebuah negeri diakibatkan segelintir orang yang berbuat kemewahan dan keingkaran. Hal inilah yang terjadi pada negeri Fir'aun dan juga negeri-negeri yang lainnya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaiha alqawlu fadammarnaha tadmira. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya menaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya mereka terhadapnya perkataan ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Al-Isra ayat 16. Tapi benarkah penyakit bermewah-mewahan itu sedang terjangkit di negeri ini? Kita berharap semoga saja tidak. Tetapi seandainya benar, maka tanyakanlah pada diri kita sendiri, kapan akan berhenti? Apakah kita baru akan berhenti setelah kita mati, sebagaimana yang disintir dalam Al-Quran, ataukah kita akan menghentikannya saat ini juga? Sebelum bangsa ini benar-benar hancur lebur karena rakyat dan pemimpinnya terkena penyakit bermewah-mewahan. Oleh karena itu, siapapun yang terlanjur pernah hidup bermewah-mewahan, hendaknya jangan sampai terlambat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, hingga apabila kamu timpakan azab kepada orang-orang yang hidup mewah di antara mereka dengan serta-merta mereka memekik minta tolong. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 64. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita jadikan sebagai pembelajaran di kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf bila ada kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.